Perang antara Sudan dan Sudan Selatan. 500.000 pengungsi, bahkan PBB pun angkat tangan. Tapi, perang yang tak bisa dihentikan oleh Amerika, Prancis, bahkan Tiongkok, berhasil dihentikan hanya dalam 3 hari. Dan negara yang melakukannya? Sebuah negara kecil di Asia yang tak pernah diperhitungkan. Perlucutan senjata? Para pemimpin suku duduk di meja yang sama? Sulit dipercaya, tapi ini semua nyata. Inilah kisah menakjubkan dari kekuatan sunyi yang mengguncang dunia. Mari kita mulai ceritanya sekarang. Saya Emily Lowell, berusia 34 tahun, Wakil Kepala Tim Koordinasi Konflik Internal Dewan Keamanan PBB. Hari itu, September 2025, saya duduk di ruang briefing yang dingin di markas besar PBB New York. Di hadapan saya, laporan tebal berwarna merah dengan tulisan Urgent Sudan Crisis. Perbatasan Sudan-Sudan Selatan kembali berdarah. Dalam 72 jam terakhir, konflik antar suku telah merenggut nyawa 3.000 orang. Yang lebih mengerikan, pasukan penjaga perdamaian PBB diserang. 5 tentara Bangladesh tewas. Pengungsi membanjiri kamp-kamp darurat. 500.000 jiwa terlantar. Emily, ini sudah di luar kendali, kata Ambasador Richardson, atasan saya. Matanya lelah, kerutan di dahinya semakin dalam. Prancis gagal, Amerika gagal, Inggris juga. Saya menatap peta Sudan di layar besar. Titik-titik merah menandai zona konflik. Semakin hari semakin banyak. Rasanya seperti melihat luka berdarah yang tak kunjung sembuh. Kita butuh intervensi militer, kata saya tegas. Diplomasi konvensional sudah mentok. Richardson menggeleng. Dewan Keamanan tidak akan menyetujui. China dan Rusia akan veto. Saya merasa frustrasi. Gelar PhD Studi Konflik Internasional dari Cambridge seolah tidak berguna di hadapan kenyataan politik ini. Selama 10 tahun berkarir di PBB, saya terbiasa dengan pola yang sama. Negara-negara besar bermain ego, korban berjatuhan. Tiba-tiba, asisten Richardson masuk dengan ekspresi bingung. Sir, ada kabar aneh. Indonesia mengumumkan akan mengirim utusan khusus untuk mediasi Sudan. Ruangan hening sejenak. Richardson tertawa sinis. Indonesia? Serius? Saya ikut tersenyum. Jakarta mau mediasi perang saudara? Mereka tahu apa soal konflik Afrika? Dalam pikiran saya, Indonesia hanyalah negara kepulauan dengan populasi besar. Mayoritas Muslim ya, sumber daya alam melimpah, benar. Tapi diplomasi internasional? Permainan di level ini? Saya ragu. ASEAN itu cuma etalase, gumam saya. Indonesia hanya penonton diam dalam panggung dunia. Richardson mengangguk setuju. Paling cuma political gesture untuk pencitraan domestik. Tapi sesuatu mengganjal di pikiran saya. Mengapa Indonesia tiba-tiba berani melangkah? Negara yang selama ini dikenal dengan politik bebas aktif yang cenderung pasif itu mengapa mendadak vokal? Siapa utusan mereka? Tanya saya. Asisten itu membuka laptopnya. Faharuddin Nur, mantan diplomat di Afghanistan dan Suriah. Nama itu asing di telinga saya. Dalam dunia diplomasi internasional, nama-nama besar selalu berotasi. Amerika punya Kissinger, Inggris punya Blair. Indonesia punya siapa? Pengalaman mediasi? Tanya Richardson. Ada, Sir. Dia pernah membantu negosiasi pembebasan Sandera di Kabul 2021, juga terlibat dalam dialog perdamaian Suriah 2023. Informasi itu membuat saya sedikit penasaran, tapi tetap skeptis. Mediasi tingkat regional dengan krisis Sudan adalah dua dunia yang berbeda. Kapan mereka tiba? Tanya saya. Besok pagi, Mam. Saya menatap keluar jendela. Manhattan terlihat sibuk seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang mengejar hidup mereka. Tidak tahu bahwa di sudut lain dunia, ratusan ribu orang mengungsi karena perang. Malam itu, saya pulang ke apartemen Brooklyn dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, skeptis dengan langkah Indonesia. Di sisi lain ada rasa ingin tahu. Bagaimana caranya negara yang tidak pernah menjadi pemain utama dalam krisis internasional, tiba-tiba berani turun tangan. Saya membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Faharuddin Nur. Profilnya tidak banyak tersedia dalam bahasa Inggris. Kebanyakan dalam bahasa Indonesia atau Arab. Pria berusia 52 tahun, lulusan Al-Azhar Kairo dan London School of Economics. Yang menarik, dia pernah tinggal 15 tahun di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika. Fasih berbicara bahasa Arab, Persia, dan beberapa dialek Afrika. Bukan diplomat biasa. Tapi tetap saja, saya berpikir, siapa dia dibanding veteran seperti Tony Blair atau Henry Kissinger? Keesokan paginya, saya tiba di kantor lebih awal. Ingin melihat sendiri seperti apa utusan Indonesia ini. Dalam benak saya, bayang-bayang diplomat dengan jas formal dan tas kulit mengkilap, seperti umumnya perwakilan negara-negara besar.
Pagi itu, Bandara JFK New York dipenuhi kabut tipis. Saya berdiri di terminal kedatangan internasional bersama tim protokol PBB. Mata saya menyapu setiap orang yang keluar dari pintu imigrasi. "Delegasi Indonesia mana ya?" gumam Richardson sambil melihat jam tangannya. Tiba-tiba, seorang pria berperawakan sedang dengan kemeja putih sederhana dan celana kain berjalan tenang ke arah kami. Tidak ada rombongan besar. Tidak ada tas kulit mewah. Hanya satu koper kecil dan tas selempang. "Selamat pagi, saya Faharudin Nur." Suaranya tenang tapi tegas. Saya terkejut. Ini dia, utusan khusus Indonesia untuk krisis Sudan? Penampilan yang sangat kontras dengan ekspektasi saya. Richardson menyalaminya dengan kikuk. "Welcome to New York, Mr. Faharudin." "Terima kasih, saya siap langsung bekerja." Tidak ada basa-basi. Tidak ada foto-foto protokoler. Dia langsung menanyakan jadwal pertemuan dengan perwakilan Sudan dan Sudan Selatan. Di mobil menuju hotel, saya memperhatikan tingkah lakunya. Dia terus membaca file dalam bahasa Arab. Sesekali menelepon seseorang dalam bahasa yang tidak saya kenali. Seperti sedang koordinasi dengan Jakarta. "Mr. Faharudin," kata saya, "apa strategi Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini?" Dia tersenyum tipis. "Miss Emily, setiap konflik unik. Tidak ada template universal. Tapi ada satu hal yang sama, yakni mendengarkan dengan hati." Jawaban yang filosofis. Saya dalam hati bergumam, diplomasi butuh strategi konkret, bukan puisi. Keesokan harinya, pertemuan pertama dimulai. Ruang konferensi PBB dipenuhi delegasi dari berbagai negara. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan tentu saja Sudan serta Sudan Selatan. Yang mengejutkan saya, begitu pertemuan dimulai, Faharudin menyapa delegasi Sudan dalam bahasa Dinka, bahasa lokal suku terbesar di Sudan Selatan. "Bagaimana dia bisa tahu bahasa itu?" bisik saya pada Richardson. Lebih mengejutkan lagi, dia tidak duduk di kursi formal seperti diplomat lainnya. Dia duduk bersila di lantai bersama perwakilan suku, mengikuti tradisi diskusi Afrika. Apa yang dia lakukan? Richardson terlihat bingung. Saya memperhatikan reaksi delegasi Sudan dan Sudan Selatan. Mereka tampak terkejut, lalu terharukan. Seorang pria asing dari Asia Tenggara yang memahami budaya mereka lebih baik dari diplomat Eropa atau Amerika. Faharudin mulai berbicara. Bahasa Inggrisnya lancar tapi bercampur dengan kata-kata Arab dan Dinka. "Saudara-saudaraku, kita berkumpul bukan sebagai wakil negara, tapi sebagai anak cucu Adam. Darah yang tumpah di Sudan adalah darah kita semua." Ruangan hening. Ini bukan diplomatic speech biasa. Ini seperti ceramah spiritual yang menyentuh jiwa. Perwakilan Sudan Selatan, General Malong, yang dikenal keras kepala, tiba-tiba meneteskan air mata. "Subhanallah," gumamnya dalam bahasa Arab. Ini orang pertama yang berbicara ke hati, bukan ke kepala. Saya merinding. Dalam 10 tahun karir, saya tidak pernah melihat seorang jenderal Afrika menangis dalam forum diplomasi. Setelah sesi pertama, wartawan mulai berdatangan. BBC, CNN, Al Jazeera. Mereka sepertinya mencium berita besar. "Dialog sesungguhnya bukan dengan PBB, tapi dengan Indonesia," tulis seorang jurnalis Reuters di Twitter. Saya mulai gelisah. Selama ini PBB selalu menjadi pusat mediasi internasional. Mengapa tiba-tiba sorotan beralih ke Jakarta? Di koridor, saya mendengar percakapan diplomat Amerika dengan atasannya melalui telepon. "Sir, gerakan Jakarta akhir-akhir ini menakutkan. Mereka tidak main-main." "Gerakan Jakarta? Apa maksudnya?" Saya semakin penasaran. Sore itu, saya mencoba mendekati Faharudin. Dia sedang duduk sendiri di taman PBB, membaca buku tebal berbahasa Arab. "Mr. Faharudin, boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu, Miss Emily." "Mengapa Indonesia tiba-tiba tertarik dengan Sudan?" Biasanya Jakarta cenderung fokus pada Asia Tenggara. Dia menutup bukunya. "Miss Emily, tahukah Anda berapa banyak mahasiswa Sudan yang belajar di Universitas Indonesia?" Saya menggeleng. Lebih dari 15.000 orang. Mereka pulang ke Sudan dengan membawa nilai-nilai persatuan Indonesia. Ketika mereka bercerita tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang bagaimana 17.000 pulau dengan 300 suku bisa hidup damai, mata mereka berbinar. Saya terdiam. Informasi ini tidak pernah masuk dalam laporan intelijen kami. Sudan dan Indonesia memiliki kesamaan, negara besar dengan keragaman etnis. Bedanya, Indonesia sudah belajar dari pengalaman pahit 1965 dan 1998. Kami tahu rasanya ketika persatuan hampir runtuh. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Dalam pikiran saya, bayangan konflik Sudan bercampur dengan cerita Faharudin tentang Indonesia. Negara yang saya anggap hanya penonton diam,
ternyata memiliki pengalaman mengelola keragaman yang tidak dimiliki oleh negara-negara barat. Hari ketiga pertemuan dimulai dengan kejutan. Faharuddin tidak membuka sesi dengan pidato formal, melainkan dengan doa bersama dalam bahasa Arab yang dilanjutkan dengan doa dalam bahasa Dinka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami hikmat untuk mendengar, bukan untuk menang. Setelah itu, dia memperkenalkan apa yang disebutnya model musyawarah mufakat ala Indonesia. Saudara-saudara, di Indonesia kami punya tradisi yang disebut gotong royong. Masalah diselesaikan bersama-sama, bukan dengan saling menyalahkan. Dia lalu mengundang semua pihak untuk duduk melingkar di lantai, seperti tradisi Indonesia. Tidak ada meja besar yang memisahkan. Tidak ada posisi superior dan inferior. Yang membuat saya tercengang adalah ketika dia mengajak semua peserta untuk bercerita tentang masa kecil mereka sebelum konflik dimulai. Jenderal Malong, ceritakan tentang desa tempat Anda lahir. Jenderal yang garang itu tiba-tiba berubah seperti anak kecil yang bercerita tentang kampung halamannya. Mata berkaca-kaca ketika menceritakan bagaimana dulu dia bermain dengan anak-anak suku Nuer, yang sekarang menjadi musuhnya. Dulu kami main bola dari plastik bekas. Tidak peduli Dinka atau Nuer, kami satu tim melawan sekolah sebelah. Komander dari Sudan Selatan, yang duduk di seberang, ikut tersenyum. Saya juga begitu. Kampung saya campur semua suku. Ibu saya masak untuk semua tetangga. Faharuddin mengangguk. Nah, itulah yang harus kita kembalikan. Masa ketika perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Saya memperhatikan suasana ruangan. Atmosfer yang tadinya tegang dan formal berubah menjadi hangat dan emosional. Para jenderal yang biasa berteriak-teriak dalam perundingan malah saling berbagi cerita masa kecil. Ini bukan diplomasi yang saya pelajari di Cambridge. Ini adalah pendekatan yang benar-benar berbeda. Di sesi kedua, Faharuddin memperkenalkan konsep healing before dealing. Sebelum kita bicara tentang pembagian wilayah atau sumber daya, mari kita obati luka hati terlebih dahulu. Dia mengundang korban dari kedua belah pihak untuk bercerita. Seorang ibu yang kehilangan anak, seorang petani yang sawahnya dibakar, seorang guru yang sekolahnya dihancurkan. Yang luar biasa, ketika seorang janda dari suku Dinka bercerita tentang suaminya yang terbunuh, seorang komandan dari suku Nuer berdiri dan meminta maaf sambil menangis. Saya tidak tahu itu suami ibu. Kami pikir dia tentara. Maafkan kami. Ruangan mencekam. Saya merasa bulu kuduk berdiri. Ini momen yang tidak akan pernah terjadi dalam diplomasi konvensional. Faharuddin tidak berhenti di situ. Dia mengajak semua pihak untuk membuat perjanjian nenek moyang. Sebelum ada penjajah, sebelum ada politik, nenek moyang kalian hidup di tanah yang sama. Mereka berbagi air, berbagi panen, berbagi duka dan suka. Dia mengeluarkan peta kuno Sudan dari tasnya. Ini peta tahun 1800, sebelum ada kolonialisme Inggris. Lihat, tidak ada batas-batas seperti sekarang. Yang ada adalah jalur perdagangan, jalur migrasi musiman, tempat-tempat suci bersama. Jenderal Malong memperhatikan peta itu dengan seksama. Ini kuburan kakek buyut saya, katanya sambil menunjuk satu titik. Komander dari Sudan ikut melihat. Ini juga tempat keramat kami. Nah, kata Faharuddin, darah yang sama mengalir di tanah yang sama. Mengapa harus bermusuhan? Sore itu, wartawan internasional mulai ramai memberitakan model Jakarta yang diterapkan di Sudan. Headline BBC berbunyi, Indonesia's Healing Diplomacy Changes Everything. CNN menulis, From Weapons to Wisdom, Jakarta's Revolutionary Approach. Al Jazeera bahkan membuat program khusus berjudul The Gentle Giant of Southeast Asia. Richardson menghampiri saya dengan ekspresi bingung campur kagum. Emily, ini di luar prediksi kita. Mereka bukan cuma mediasi, tapi melakukan terapi massal. Saya mengangguk. Dalam hati, saya akui bahwa selama ini saya salah menilai Indonesia. Mereka tidak mendekati konflik dengan logika power politics, tapi dengan pendekatan humanis yang mendalam. Malam itu, saya menelepon teman saya di Oxford yang ahli Asia Tenggara. Sarah, apa yang kamu tahu tentang diplomasi Indonesia? Oh, Emily, kamu baru tahu sekarang? Indonesia itu sleeping giant dalam diplomasi. Mereka punya pengalaman mengelola keragaman yang tidak dimiliki negara lain. Pancasila, ASEAN Way, konsep gotong royong. Semua itu adalah soft power yang luar biasa. Kenapa tidak pernah terekspos? Karena mereka tidak suka pamer. Budaya Jawa mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kekuatan yang tenang. Mereka lebih suka bekerja daripada berkicau. Setelah menutup telepon, saya merenungi percakapan itu. Selama ini, saya terjebak dalam paradigma bahwa kekuatan diplomasi diukur dari kemampuan militer dan ekonomi. Ternyata ada dimensi lain yang tidak pernah saya pertimbangkan.
wisdom, dan empathy. Subuh hari keempat, saya bangun dengan kabar mengejutkan. Fahrudin mengajak semua delegasi untuk sholat subuh bersama, dilanjutkan dengan sarapan tradisional Sudan. Dia gila apa? Gumam Richardson ketika saya melaporkan hal ini. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Hampir semua delegasi hadir. Yang Muslim sholat berjamaah, yang Kristen berdoa bersama di sudut ruangan. Yang menakjubkan, mereka semua duduk bersama saat sarapan. Saya memutuskan untuk datang, bukan sebagai peserta, tapi sebagai pengamat. Pemandangan yang saya saksikan membuat mata saya berkaca-kaca. Jenderal Malong dan Komander Ali, dua orang yang 48 jam sebelumnya saling berteriak, kini duduk bersebelahan sambil berbagi roti. Mereka tertawa mendengar cerita Fahrudin tentang bagaimana di pondok pesantren Indonesia, murid-murid dari berbagai suku makan dalam satu piring besar. Di pesantren, kami tidak kenal suku Jawa, Batak, atau Minang. Yang ada cuma santri, satu keluarga besar. Setelah sarapan, Fahrudin mengumumkan bahwa hari ini akan dimulai penyusunan draft perjanjian damai. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian melihat video ini. Di layar muncul video anak-anak pengungsi Sudan di kamp-kamp darurat. Mereka bermain dengan gembira, meski dalam kondisi serba kekurangan. Yang membuat semua orang terharu adalah ketika anak-anak itu ditanya cita-cita mereka. Saya ingin jadi dokter untuk mengobati semua orang, tidak peduli sukunya apa. Saya ingin jadi guru untuk mengajar anak-anak perdamaian. Saya ingin pulang ke kampung dan bermain lagi dengan teman-teman saya. Tidak ada satupun anak yang menyebut kata balas dendam atau perang. Mereka semua bermimpi tentang masa depan yang damai. Jenderal Malong tidak kuasa menahan tangis. Ya Allah, kami ini sedang memperebutkan apa sih? Sementara anak-anak kami cuma ingin hidup normal. Komander Ali ikut menyeka air mata. Mereka tidak tahu kenapa harus mengungsi. Yang mereka tahu, orang dewasa sedang bertengkar. Fahrudin berdiri. Inilah mengapa kita harus berdamai. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Sesi penyusunan draft dimulai dengan suasana yang berbeda total. Semua pihak berdiskusi dengan konstruktif. Tidak ada lagi sikap defensif atau menyalahkan. Yang mengejutkan saya adalah ketika membahas isu paling sensitif, pembagian hasil minyak, Fahrudin menggunakan analogi yang sangat sederhana. Bayangkan kalian adalah saudara kandung yang mewarisi kebun dari orang tua. Apakah kalian akan berkelahi memperebutkan pohon mangga, sementara kebun yang lain tidak terawat, atau bekerja sama agar seluruh kebun berbuah? Jenderal Malong mengangguk. Maksud Bapak, daripada berebut 100% dari yang sedikit, lebih baik bagi hasil dari yang banyak? Tepat sekali, General. Sudan dan Sudan Selatan bersama-sama bisa menjadi kekuatan ekonomi Afrika. Tapi kalau terus berperang, kalian cuma akan dapat puing-puing. Perbincangan berlanjut hingga sore. Poin demi poin disepakati. Roadmap repatriasi pengungsi, tahapan pelucutan senjata, mekanisme pengawasan internasional, semuanya tertuang dalam draft yang komprehensif. Yang membuat saya tercengang adalah ketika membahas mekanisme pengawasan, semua pihak kompak meminta Indonesia yang memimpin. Kami percaya pada Indonesia, kata Jenderal Malong, negara yang tidak pernah menjajah siapapun. Komander Ali menambahkan, Indonesia juga paham bagaimana mengelola keragaman. Mereka guru terbaik untuk kami. Sore itu, anak-anak pengungsi yang melihat proses perundingan melalui video call berteriak gembira. Pak Fahrudin, perangnya udah berhenti ya? Fahrudin tersenyum hangat. Belum sepenuhnya nak, tapi Bapak janji kalian segera bisa pulang ke rumah. Makasih ya Pak, kami sayang Pak Fahrudin. Video itu viral di media sosial. Fahrudin our hero trending di Twitter. BBC, CNN, Al Jazeera berlomba memberitakan keajaiban Jakarta di Sudan. Malam itu, saya menulis laporan untuk markas PBB di New York. Untuk pertama kalinya dalam karir saya menulis, mediasi ini berhasil bukan karena kepemimpinan PBB, tapi karena kepemimpinan Indonesia. Richardson membaca draft laporan saya dengan serius. Emily, yakin kau mau menulis ini? Ini mengakui bahwa PBB bukan lagi pusat diplomasi dunia. Saya menatap matanya. Sir, saya menulis fakta. Indonesia berhasil melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan selama bertahun-tahun. Dia mengangguk perlahan. Dunia memang sedang berubah, Emily. Dan kita harus mengakui bahwa pusatnya tidak lagi di New York atau Geneva. Hari kelima, saya mendapat kejutan besar. Fahrudin menolak semua permintaan wawancara media internasional. Kenapa, Pak? Tanya seorang jurnalis CNN yang frustasi. Kami tidak datang ke sini untuk terkenal. Kami datang untuk perdamaian. Kalau terlalu banyak eksposur,
fokus akan bergeser dari substansi ke publisitas. Sikap ini kontras sekali dengan diplomat-diplomat barat yang biasanya sangat senang tampil di media. Saya jadi ingat pepatah Jawa yang pernah saya baca, ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Pagi itu, saya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang strategi diplomasi Indonesia. Saya menghubungi Universitas Indonesia untuk bicara dengan pakar hubungan internasional mereka, Profesor Dr. Rizal Sukma, mantan Dubes RI untuk Inggris, dengan ramah menerima video call saya. Miss Emily, apa yang terjadi di Sudan sebenarnya bukan improvisasi. Ini hasil 10 tahun persiapan. Maksudnya, Profesor? Sejak 2015, Indonesia mulai fokus mengembangkan apa yang kami sebut peace diplomacy. Kami sadar bahwa era power politics sudah berakhir. Masa depan adalah era soft power dan moral leadership. Dia menjelaskan bahwa Indonesia secara sistematis melatih diplomat-diplomat muda dengan pendekatan yang berbeda dari tradisi Westphalian. Diplomat Indonesia tidak dilatih untuk menang, tapi untuk mencari solusi. Tidak dilatih untuk mendominasi, tapi untuk memfasilitasi. Tapi, mengapa baru sekarang terlihat? Karena sebelumnya dunia belum siap. Amerika masih sangat kuat, Cina masih fokus domestik. Sekarang, ketika kedua raksasa itu sibuk berkompetisi, ruang terbuka untuk middle power seperti Indonesia. Pembicaraan itu membuka mata saya. Ternyata yang terjadi di Sudan bukan kebetulan, tapi strategi jangka panjang. Sore itu, saya secara tidak sengaja mendengar percakapan Faharudin dengan Jakarta melalui telepon. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi saya bisa menangkap beberapa kata kunci. Ya Pak Menteri, media internasional sudah mulai melirik kita, tapi kita harus tetap low profile. Ya, fokus pada substansi, bukan publisitas. Baik Pak, saya akan ikuti arahan Bapak Presiden. Setelah menutup telepon, saya menghampirinya. Mr. Faharudin, boleh saya bertanya, mengapa Indonesia memilih untuk tidak menonjolkan keberhasilan ini? Dia tersenyum. Miss Emily, dalam budaya Jawa ada konsep yang disebut andap asor. Rendah hati, kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Tapi ini achievement besar. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia? Justru dengan tidak memamerkan, dunia akan lebih respect. Orang akan datang sendiri karena butuh, bukan karena kita promosi. Malam itu, saya merefleksikan perjalanan 5 hari terakhir. Paradigma saya tentang diplomasi internasional benar-benar berubah. Indonesia mengajarkan bahwa ada cara lain untuk menjadi kuat, dengan menjadi berguna, bukan menakutkan. Keesokan harinya, saya mendapat informasi mencengangkan dari teman saya di Cambridge yang bekerja di think tank London. Emily, tahukah kamu bahwa diplomat muda Indonesia yang dulu kamu abaikan di forum G20 tahun 2019 itu sekarang jadi Deputy Director Operasi Sudan ini? Saya terkejut. Siapa? Sari Nilasari. Kamu pasti ingat, gadis muda yang waktu itu memberikan presentasi tentang ASEAN Way in Global Conflict Resolution. Kamu dan kolega-kolega bilang itu terlalu idealis. Saya ingat, gadis berusia 28 tahun yang bicara dengan penuh semangat tentang pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik. Waktu itu saya memang menganggapnya terlalu naif. Dia sekarang di mana? Dia koordinator lapangan tim Faharudin. Dialah yang merancang strategi healing diplomasi yang kalian saksikan. Saya merasa malu. Ternyata yang saya anggap naif 6 tahun lalu, kini menjadi arsitek keberhasilan yang membuat saya terpana. Hari ke-6 membawa kejutan yang tidak saya duga. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, tiba-tiba datang ke New York dan meminta pertemuan dengan Faharudin. Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, kata Blinken dalam konferensi pers dadakan. Amerika Serikat mendukung penuh pendekatan Jakarta dalam menyelesaikan krisis Sudan. Tidak sampai 2 jam kemudian, giliran Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, yang menerbitkan pernyataan di Beijing. Peran Indonesia dalam mediasi Sudan menunjukkan bahwa multipolaritas dunia sudah menjadi kenyataan. Cina sangat menghargai kontribusi Jakarta untuk perdamaian dunia. Rusia, Prancis, Jerman, semua berlomba memberikan dukungan. Yang lebih mengejutkan, mereka semua meminta Indonesia untuk memimpin mekanisme pengawasan implementasi perjanjian damai Sudan. Saya berdiri di lobi PBB, menyaksikan antrean diplomat negara-negara besar yang ingin bertemu Faharudin. Pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Richardson menghampiri saya dengan ekspresi tidak percaya. Emily, ini sudah di luar logika. Bagaimana mungkin Jakarta tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia? Sore itu, saya menyaksikan momen bersejarah. Di hadapan kamera-kamera internasional, Jenderal Malong dan Komander Ali,
secara resmi menandatangani gencatan senjata permanen. Yang membuat emosional adalah ketika mereka berpelukan sambil menangis. Kami mohon maaf kepada rakyat Sudan dan Sudan Selatan. Kami telah membuang-buang waktu dengan pertikaian yang tidak ada gunanya, kata General Malong. Komander Ali menambahkan, mulai hari ini, kami akan bekerja sama membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kami. Yang membuat momen itu semakin berkesan adalah ketika puluhan ribu pengungsi di kamp-kamp darurat menyaksikan penandatanganan melalui layar besar. Mereka bersorak, menangis bahagia, dan menyanyikan lagu-lagu tradisional Sudan. Seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun berteriak ke kamera, "Terima kasih Pak Faharudin, sekarang kami bisa pulang ke rumah." Video itu menjadi viral di seluruh dunia. #Indonesia4Peace dan Thank You Jakarta trending di semua platform media sosial. BBC menulis headline, The Jakarta Miracle, How Indonesia Changed Everything. CNN membuat program khusus berjudul Asia's Gentle Giant Moves the World. Al Jazeera melaporkan Indonesia, The Power That Calms Storms. Tapi yang paling mengharukan bagi saya adalah ketika malam itu, saya menerima telepon dari seorang ibu Sudan yang anaknya pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Miss Emily, saya dengar Anda ikut terlibat dalam proses perdamaian ini. Terima kasih. Anak saya selalu bercerita betapa indahnya Indonesia. Sekarang saya tahu mengapa. Mereka tidak hanya indah alamnya, tapi juga indah hatinya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Dalam pikiran saya bergulir refleksi tentang perjalanan 1 minggu terakhir. Dari skeptis, menjadi penasaran, lalu kagum, dan akhirnya terpesona. Indonesia telah mengajarkan pada dunia bahwa ada cara lain untuk menjadi kuat, dengan menjadi bijak. 3 minggu setelah penandatanganan gencatan senjata, saya terbang ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB yang luar biasa. Tema utamanya adalah The Jakarta Model, New Paradigm for International Conflict Resolution. Yang membuat saya bangga sekaligus malu adalah ketika Presiden Indonesia, Joko Widodo, naik ke podium dan mendapat standing ovation selama 5 menit penuh dari 193 negara anggota PBB. Indonesia tidak pernah bermimpi menjadi polisi dunia, kata Jokowi dengan suara tenang. Kami hanya ingin menjadi teman bagi siapa saja yang membutuhkan. Keberhasilan di Sudan bukan keberhasilan Indonesia, tapi keberhasilan umat manusia. Pidato yang sederhana tapi sangat menyentuh hati. Setelah pidato, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan bahwa akan didirikan Jakarta Peace Center sebagai pusat studi dan praktik mediasi konflik internasional dengan pendekatan humanis. Dunia membutuhkan alternatif dari diplomasi kekuatan. Indonesia telah memberikan contoh bahwa diplomasi hati bisa lebih efektif dari diplomasi pedang. Yang membuat saya terharu adalah ketika diumumkan bahwa di perbatasan Sudan-Sudan Selatan akan dibangun monumen perdamaian berbentuk burung merpati dengan prasasti dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Untuk mengenang keberhasilan mediasi yang mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Demikian bunyi prasastinya. Setelah sidang, saya mendapat tawaran yang tidak pernah saya bayangkan. Faharudin mengundang saya untuk bergabung dengan Jakarta Peace Institute sebagai Senior Fellow. Miss Emily, pengalaman dan keahlian Anda dibutuhkan. Indonesia tidak ingin bekerja sendiri. Kami ingin berbagi dengan dunia. Saya terdiam lama. Meninggalkan karir di PBB untuk bergabung dengan institusi yang baru lahir, tapi kemudian saya ingat 1 minggu yang luar biasa di Sudan. Bagaimana Indonesia berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan negara-negara besar. Saya terima, Mr. Faharudin. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Saya ingin belajar bahasa Indonesia. Saya ingin memahami kultur yang melahirkan kebijaksanaan seperti ini. Faharudin tersenyum lebar. Dengan senang hati, Miss Emily. Selamat bergabung dengan keluarga besar Indonesia. 6 bulan kemudian, saya sudah berada di Jakarta, tinggal di Menteng. Dan setiap pagi jogging di Monas sambil belajar bahasa Indonesia dengan driver ojek online yang sudah menjadi teman baik saya. Mbak Emily, gimana perasaannya jadi orang Indonesia? Tanya Mas Budi, driver ojol saya, suatu pagi. Luar biasa, Mas. Saya merasa menemukan keluarga baru. Dan memang benar, Indonesia bukan hanya memberi saya karir baru, tapi juga perspektif baru tentang hidup. Bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengalahkan orang lain, tapi pada kemampuan menyatukan hati yang bercerai-berai. 1 tahun setelah keberhasilan Sudan, Jakarta Peace Institute telah menangani 15 konflik internasional. Dari Myanmar, Afghanistan, hingga Ukraina. Semua dengan pendekatan yang sama, mendengarkan dengan hati, menyembuhkan sebelum menyelesaikan. Yang membuat saya bangga
adalah ketika PBB secara resmi menunjuk Indonesia sebagai Southeast Asian Peace Mediation Hub. Jakarta menjadi tujuan pertama bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Suatu sore, saya duduk di teras kantor Jakarta Peace Institute sambil menyaksikan matahari terbenam di atas Jakarta. Di tangan saya ada laporan tentang keberhasilan reintegrasi pengungsi Sudan. 98% sudah kembali ke kampung halaman mereka. Angka kekerasan turun 95%. Ekonomi kedua negara mulai tumbuh. HP saya berdering. SMS dari General Malong. Miss Emily, anak saya yang sulung diterima di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Dia bilang ingin jadi diplomat seperti Pak Fahrudin. Terima kasih untuk semuanya. Saya tersenyum sambil menyeka air mata. Inilah yang namanya legacy. Bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi menginspirasi generasi baru untuk menjadi pembawa damai. Malam itu, saya menulis refleksi pribadi yang kemudian saya bagikan di blog Jakarta Peace Institute. Ketika pertama kali mendengar Indonesia akan memediasi Sudan, saya skeptis. Bagaimana mungkin negara yang tidak pernah menjadi pemain utama tiba-tiba bisa menyelesaikan konflik yang gagal ditangani Amerika, Inggris, dan Prancis? Sekarang saya tahu jawabannya. Karena Indonesia tidak mencoba menjadi yang terkuat, tapi yang paling berguna. Mereka tidak ingin dikagumi, tapi ingin dibutuhkan. Mereka tidak mencari pujian, tapi mencari solusi. Dunia sedang berubah. Kekuatan tidak lagi diukur dari kemampuan menghancurkan, tapi dari kemampuan menyembuhkan. Dan dalam hal ini, Indonesia adalah master yang sejati. Posting itu dibaca jutaan orang dan diterjemahkan ke 50 bahasa. Keesokan harinya, saya mendapat telepon dari Richardson di New York. Emily, kamu benar. Dunia memang sudah berubah. Dan pusatnya bukan lagi di Washington atau Beijing. Pusatnya di Jakarta. Tidak, sir, jawab saya. Pusatnya dimanapun, ada orang yang mau mendengarkan dengan hati dan berbagi dengan tulus. Kebetulan saja, Indonesia lebih dulu memahami hal itu. Sore itu, saya berjalan-jalan ke kamp pengungsi Sudan yang dulu saya kunjungi melalui video call. Kini sudah menjadi sekolah dan pusat komunitas. Di dinding sekolah terpampang foto Fahrudin dan tulisan dalam bahasa Arab dan Indonesia. Kita cinta Indonesia. We love Indonesia. Seorang anak berlari menghampiri saya. Tante Emily, tante yang dari PBB itu kan, yang ikut bantu Pak Fahrudin. Saya mengangguk sambil tersenyum. Makasih ya tante. Sekarang kami sudah bisa sekolah lagi. Mama bilang, orang Indonesia itu baik hati. Saya memeluk anak itu sambil berbisik, Indonesia bukan negara kecil, Indonesia adalah pemimpin, dan kalian semua adalah saksinya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, saya mengirim pesan terakhir untuk blog saya. Kami berhasil. Indonesia bukan negara kecil, Indonesia adalah pemimpin, dan dunia mulai mengikuti jejak langkahnya. 5 tahun kemudian, ketika saya sudah fasih berbahasa Indonesia dan menjadi direktur Jakarta Peace Institute, saya masih sering teringat momen pertama kali melihat Fahrudin di Bandara JFK. Pria sederhana dengan koper kecil yang mengubah cara dunia memandang diplomasi. Indonesia telah mengajarkan pada dunia bahwa untuk menjadi besar, tidak perlu menakuti, cukup dengan mengasihi. Dan itulah mengapa ketika orang bertanya pada saya, mengapa saya meninggalkan karir cemerlang di PBB untuk bergabung dengan Indonesia, saya selalu menjawab, karena saya ingin berada di pihak yang benar dalam sejarah. Dan sejarah akan mencatat bahwa abad ke-21 adalah eranya Indonesia.